الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفرق في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدينا إلى السعادة القصوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. قال عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua yang hadir dalam masjid ini ingin bahagia. Demikian halnya orang yang ada di luar. Kalau ditanya, semua kita ingin bahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin sengsara. Karena itulah sebenarnya tujuan hidup ini, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Demikian hanya di akhirat. Wa qina azaban nar. Dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah kitabnya yang berjudul Miftahu dari Sa'adah, kunci kebahagiaan, memberikan 3 cara untuk meraih kebahagiaan itu. Yang pertama adalah asyukru bi ni'matillah, mensyukuri segala yang kita dapatkan ini. Karena kita yakin bahwa apa yang kita peroleh ini semua bersumber dari Allah. Tentu dengan usaha kita. Yang kedua adalah as-sabru alal musibah, sabar ketika menerima suatu musibah. Dan yang terakhir adalah at-taubatu minal ma'siyah, taubat dari kemaksiatan. Jemaah-jemaah yang sangat berbahagia, yang pertama, mensyukuri apa yang kita peroleh ini. Banyak sekali yang kita peroleh pada diri kita saja. Kalau kita mau amati, ya, kita punya mata. Tidak sedikit orang yang tidak bisa melihat. Kita bisa melihat. Ya. Kita memiliki 2 telinga yang berfungsi. Banyak orang yang tidak bisa mendengarkan. Kita bisa bicara. Ya, tidak sedikit juga orang yang tidak bisa bicara. Mungkin karena penyakit secara alamiah sejak lahir, atau karena penyakit yang dideritanya setelah sebelumnya bisa bicara, tiba-tiba tidak bisa bicara.
Itulah sebabnya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saja kita coba-coba ingin menghitung tentang nikmat yang diberikan Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Banyak sekali. Ginjal umpama orang yang tinggal satu ginjalnya, bahkan ada orang yang tidak berfungsi lagi. Ini semua gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri semua ini. Supaya kita mensyukuri, kita lihat ke bawah. Alhamdulillah kita sehat. Mari kita jalan-jalan ke rumah sakit. Betapa banyak orang di rumah sakit yang tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Bahkan ada yang susah bernapas. Alhamdulillah kita mampu. Maka kita syukuri ini. Pertama, menurut Prof. Quraish Shihab, ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Dalam hati kita mengucapkan, dalam hati kita mengatakan bahwa syukur saya masih bisa seperti ini. Syukur saya punya mobil, banyak orang yang tidak punya mobil. Syukur saya punya motor, ada orang yang tidak punya motor. Syukur saya masih bisa berjalan, banyak orang yang tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ya, terima kasih Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu. Dan yang terpenting kata Prof. Quraish yang ketiga ini, yaitu bersyukur dengan perbuatan, dengan action. Rasa kita bersyukur ini, ya, kesehatan yang diberikan kepada kita, kita menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, kita datang ke masjid. Kita mensyukuri nikmat berupa harta yang diberikan kepada kita, kita menyumbang ke masjid, kita menyumbang ke orang-orang yang butuh, orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan, apalagi di musim pandemi saat ini. Betapa banyak orang yang susah hidup, mungkin karena di PHK hilang sama sekali mata pencahariannya. Ini perlu kita bantu sebagai rasa solidaritas kita terhadap sesama umat manusia, tanpa memandang dulu apakah dia orang Islam atau bukan orang Islam, apakah dia pribumi atau non pribumi. Islam tidak melihat ke situ. Selama dia manusia, maka dia perlu kita bantu. Jangankan manusia, binatang pun kalau kelaparan itu juga wajib bagi kita untuk memberi makanan, apalagi manusia. Yang kedua, jemaah Jumat yang sangat berbahagia, sabar terhadap musibah. Apa itu sabar? Kita tanamkan dalam hati ini bahwa apapun yang menimpa kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, aduh, saya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa saya. Kenapa tiba-tiba motor saya dicuri orang? Kenapa rumah saya terbakar umpamanya? Kenapa orang yang saya paling cintai telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ini siksa oleh Allah. Dalam konteks Islam, apapun yang menimpa kita itu adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah kepada kita. Sekali lagi, apapun yang menimpa diri kita itu merupakan bentuk lain dari kasih sayang Allah kepada kita. Karena hanya 2 kemungkinan. Musibah yang menimpa kita dalam konteks Islam, yang pertama adalah mungkin berupa teguran, peringatan. Mari kita introspeksi.
Kalau ada yang musibah yang menimpa kita, mungkin peringatan. Ya. Yang kedua, itu adalah ujian. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Coba kita lihat anak SD kelas 6, kenapa ujian? Karena dia akan naik, masuk ke SMP. SMP kelas 3 diuji lagi, kenapa? Karena dia akan masuk ke SMA. SMA diuji lagi, mau masuk perguruan tinggi. Begitu seterusnya. Bahkan S1 diuji lagi, ya, untuk mendapatkan mahasiswa diuji untuk menjadi sarjana. Sudah S1 lanjut lagi S2, diuji lagi supaya dia mendapatkan gelar magister. Lanjut lagi ke S3, akan diuji lagi untuk mendapatkan gelar doktor. Sampai disitulah. Tapi ujian yang paling besar, yang paling berat sebenarnya bagi kita adalah ujian masyarakat. Ujian lingkungan kita. Masyarakat akan menilai kita. Apakah kita mampu memberikan manfaat atau tidak? Karena dalam konsep Islam, manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada orang lain. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang terakhir adalah tobat terhadap semua kesalahan, baik kesalahan dosa itu kepada Allah karena kita meninggalkan kewajiban, baik kepada manusia, maka kita harus meminta maaf. Yang pertama adalah kita sesali perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa yang kita pernah lakukan. Kemudian kita bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu. Dan ketiga adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai pembersih dari dosa-dosa itu. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Semoga dengan ketiga hal ini hati kita bisa tenang, karena hanya hati yang tenanglah yang akan dipanggil oleh Allah di hari kemudian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai hati-hati yang hai orang-orang yang memiliki hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuanku dalam keadaan ridha dan diridhai. Pada quli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Pada khului jannati, masuklah ke dalam surga. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati yang tenang, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, pada khutbah kedua ini, mari kita berkonsentrasi, bermunajah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan kesehatan fisik dan mental, kekuasaan dan kesehatan jasmani dan rohani, kiranya kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون